Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dan Inani beranjak menuju Bukit Tunggul, tempat kediaman Dewi Siluman. Berhasilkah mereka? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Meskipun malam itu, bulan purnama bersinar terang, namun dengan susah payah, baru akhirnya Inani dan Wiro bisa keluar dari dasar air terjun. Di ufuk timur fajar kelihatan sudah menyingsing. Sebentar lagi, sang surya, penerang jagat, akan memunculkan diri, merenggutkan malam, menggantikannya dengan pagi hari yang kemudian disusul oleh kedatangan siang. Dua titik putih dan biru kelihatan remang-remang bergerak sangat cepat dari arah tenggara. Ternyata, dua titik ini adalah sosok tubuh Inani dan pendekar 212 Wiro Sableng. Tengah malam tadi, mereka berkemah di tepi rimba belantara dan menjelang pagi baru meneruskan perjalanan ke Bukit Tunggul. Satu keuntungan bagi Wiro karena dia bersama Inani sehingga tak usah bersusah payah mencari di mana letaknya Bukit Tunggul. Tepat pada saat matahari memunculkan diri di ufuk timur, maka kedua orang itu sudah berada di kaki bukit sebelah timur. Sementara keduanya mencari mulut terowongan yang akan membawa mereka ke istana Dewi Siluman, tiga sosok bayangan biru muncul menghadang mereka. "Hai Inani, kau rupanya," seru salah seorang, dan ketiga gadis baju biru yang bukan lain dari anak-anak buah Dewi Siluman yang habis melakukan perondaan. "Hai," seru Inani sambil lambaikan tangan kanan. Dan saat itu juga, ketiga gadis baju biru itu merasakan tubuh mereka kaku tegang, tak sanggup lagi bergerak maupun bicara. "Wih, hebat sekali totokanmu Inani," kata Wiro memuji dengan tersenyum. Inani cepat-cepat keluarkan botol obat hitam, lalu dimasukkannya cairan itu masing-masing setetes ke dalam mulut ketiga gadis itu. Kemudian bersama Wiro, dia segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sebuah kamar yang bagus luar biasa di anjungan pertama, Dewi Siluman masih berbaring bermalas-malasan di atas pembaringan yang hangat lembut. Hari telah siang, tapi malas sekali dia turun dari tempat tidur. Dia tahu bahwa anak-anak buahnya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan mandi pagi di kolam, dan mereka baru akan muncul jika dia sudah memanggil. Dewi Siluman memperhatikan tubuh dan parasnya di kaca dalam kamar itu. Kemudian dia teringat pada Inani. Jika gadis itu tidak sedang menunaikan tugas, pagi-pagi seperti itu biasanya dia telah memetik kecapi memberikan hiburan. Dewi Siluman menghitung-hitung hari. Kekhawatiran untuk kesekian kalinya menyamaki hatinya. Kepergian Inani bersama Sariten, Wakani, dan Laruni sampai pagi itu tiada kabar beritanya. Apakah telah terjadi pula hal-hal yang tak diinginkan dengan mereka? Tapi kekhawatirannya itu agak berkurang sedikit. Kalau dia ingat bahwa Laruni adalah anak buahnya yang paling tinggi kepandaiannya. Akhirnya Dewi Siluman juga berbaring berlama-lama. Dia bangun dan duduk sebentar di tepi tempat tidur.
memandang ke kaca, lalu sambil melangkah ke kaca besar itu, ditanggalkannya pakaian tidur yang terbuat dari sutra biru halus, berbunga-bunga hitam. Tanpa selembar benang pun menutupi badannya, sang dewi berdiri di muka kaca. Betapa indah potongan tubuhnya, betapa halus mulut kulitnya, tapi betapa rindunya seluruh tubuh itu akan sentuhan tangan seorang laki-laki. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk orang. Dewi Siluman memperhatikan kaca dari mana sekaligus dia dapat melihat pintu kamar itu. Siapa pula yang mengganggunya? Pikir sang Dewi. Mungkin Laruni atau seorang anak buahnya yang datang membawa kabar tentang Laruni dan kawan-kawannya. Maka Dewi Siluman mengenakan pakaian tidurnya kembali dan berkata, "Masuk." Pintu kamar terbuka dan kagetlah Dewi Siluman. Yang masuk bukanlah Laruni, bukan pula salah seorang anak buahnya, melainkan seorang pemuda berpakaian putih-putih, berambut gondrong, dan berparas gagah. Walau bagaimanapun kejam dan jahatnya hati seorang perempuan, namun dalam hal-hal tertentu, dia tak dapat menyembunyikan gerak refleks keperempuannya. Dewi Siluman segera rapatkan pakaian tidur yang tipis, lalu membentaknya marah, meski tidak 100% marah. "Hei, orang muda, siapa kau yang berani berlaku lancang masuk ke kamarku?" Pemuda itu sunggingkan seulas senyum. Apakah aku berhadapan dengan Dewi Siluman dari Bukit Tunggul?" tanyanya. "Betul, lekas terangkan siapa kau. Bagaimana kau bisa masuk ke istanaku ini?" "Kalau aku tidak salah, bukankah Dewi selama ini mencari-cariku?" berdebarlah hati Dewi Siluman. "Jadi, kau adalah pemuda yang tempo hari melarikan diri sewaktu mau ditangkap?" "Ya, betul sekali Dewi. Barangkali kau bisa menerangkan diriku. Kau bisa menerangkan salah apa yang kubuat sampai diriku hendak ditawan oleh orang-orangmu." Dewi Siluman tertawa. Sungguh merdu suara tertawanya, laksana taburan mutiara yang berderai di lantai batu pualam. "Sebelum ku jawab pertanyaanmu, harap terangkan dulu, apa yang telah kau lakukan terhadap 8 orang anak buahku, hingga mereka tidak kembali sampai saat ini. Lalu bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini?" "Oh, itu. Soal 8 anak buahmu itu, mana aku tahu. Bagaimana aku bisa sampai ke sini? Bisa saja. Kau mencari-cariku, berarti aku sama saja diundang datang kemari. Malah anak buahmu mengantar dan menunjukkan kamarmu ini." Kembali Dewi Siluman tertawa merdu. "Orang gagah, kuharap kau tahu di mana berada dan dengan siapa kau bicara." Pemuda rambut gondrong yang bukan lain dari Pendekar 212 adanya angguk-anggukan kepala. "Nama besarmu sudah lama ku dengar Dewi, namun sayang kebesaran namamu itu bukan karena pekerjaan baik, tapi akibat kejahatan luar biasa yang tiada taranya." Dewi Siluman naikkan hidungnya. "Apa maksud kedatanganmu ke Pulau Madura ini? Sengaja mencari dan menantangku?" "Ya, kau bisa katakan demikian." Dewi Siluman tertawa panjang. "Kau andalkan apa, maka berani membuat rencana demikian?" Wiro menjawab dengan balas tertawa. Di atas sebuah meja di dalam kamar itu terletak sebuah patung perempuan menjunjung kendi yang terbuat dari emas. Beratnya kira-kira 3 kilogram. Dewi Siluman menunjuk pada patung itu dan berkata, "Kau lihat patung emas itu, orang muda? Jika kau sanggup melakukan seperti yang akan kuperbuat, baru kau pantas bermulut besar di hadapanku." Habis berkata begitu, Dewi Siluman gerakkan tangan kanannya ke atas. Telapak tangan menghadap ke patung emas di atas meja. Perlahan-lahan, patung di atas meja bergerak.
Lalu laksana ada sebuah tangan yang tiada kelihatan mengangkatnya. Patung yang beratnya 3 kilo itu naik ke atas, melayang mendekati tangan Dewi Siluman. Berhenti tegak di ujung jari tengah Dewi Siluman, lalu melayang lagi kembali ke tempatnya di atas meja. Dengan senyum di bibir, Dewi Siluman berpaling pada Wiro Sableng. Bagaimana? Sanggupkah kau melakukannya? Jika tidak, sebaiknya kau lekas-lekas berlutut minta ampun kepadaku. Kau tidak terlalu buruk untuk jadi hamba sahayaku. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Dewi Siluman tertawa melihat tingkah pemuda ini. Diam-diam, memang Wiro Sableng mengagumi sekali kehebatan tenaga dalam Dewi Siluman. Meski demikian, mana mau pendekar 212 diremehkan begitu saja. Memang meniru seperti yang kau lakukan itu, aku tidak bisa Dewi Siluman. Tapi coba kau lihat, kau kurang teliti. Hingga patung itu kembali ke tempatnya dalam keadaan terbalik. Dewi Siluman palingkan kepala dengan rasa tak percaya. Benarkah apa yang dikatakan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.